Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tafadhol Pak Ustadz untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam. Untuk kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Pak Saifuddin, ada Bu Yuniarti, ada Pak Agus, ada Bu Joharsah. Sambil menunggu yang lainnya yang biasa hadir, mari kita mulai kajian kita pada malam ini, di mana untuk tema kita pada kajian malam ini yaitu menganalisa kalimat pada penggalan ayat surat Yusuf ayat 24, di mana pada pekan lalu kita telah membahas ayat ini, di mana pada ayat ini ada kata yaitu hammad yang merupakan fi'il madhi dengan fa'ilnya domir iya. Kemudian kita juga sudah menghitung jumlah suku kata atau kalimat pada penggalan ayat 24 surat Yusuf ini. Dan pada malam ini kita akan menganalisa kata per kata lebih detail lagi. Kita akan mulai dari kata walaqad. Mohon diperhatikan dulu penjelasan saya. Nanti kalau saya persilahkan untuk bertanya, nanti baru boleh bertanya. Kita mulai dari kata walaqad. Kata walaqad ini terdiri daripada 3 suku kata. Yang pertama huruf wawu, yang kedua huruf lam, dan yang ketiga huruf qad. Kita akan membahas dari huruf pertama yaitu huruf wawu. Di dalam bahasa Arab, huruf wawu itu ada beberapa jenis. Saya di sini lampirkan sebanyak 11. Jadi ada 11 jenis huruf wawu dalam bahasa Arab. Yang pertama disebut dengan wawul atfi atau
kita sebut juga dengan wawu atop, huruf atop. Jadi huruf wawu berharokat fathah. Jenis pertama disebut dengan huruf atop. Kemudian pengertiannya, huruf wawu dinamakan huruf atop, yaitu allati ta'tifu jumlatan au isman mufrodan. Yaitu huruf wawu yang berfungsi atop, di mana huruf wawu tersebut mengatofkan jumlah. Apa yang dimaksud dengan jumlah? Jumlah itu bisa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il. Kemudian yang kedua jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Jadi huruf atop ini bisa mengatopkan jumlah. Jadi misalkan sebelumnya jumlah fi'liyah, setelah kemudian diselingi wawu, dan setelahnya juga jumlah lagi. Atau isman mufrodan, atau isim yang tunggal. Isim yang tunggal itu seperti Muhammad, Ali, Fatimah, Hindun. Itu namanya isim mufrad, isim yang tunggal, satu kalimat. Contoh dalam ayat Al-Amsilah, ini contoh. Di dalam surat Al-Hadid ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim." Perhatikan pada ayat ini, setelah kata Nuhan itu ada kata wa Ibrahim. Di sini ada huruf wawu, wawunya fathah, maka dia berfungsi atop, yaitu mengatopkan kata Ibrahim kepada Nuh. Di mana kalau huruf atop, maka harokatnya harus setara, harus sama. Perhatikan di kalimat sebelum wa, itu Nuhan. Harokatnya fathah tanwin. Dan setelah wawu Ibrahima, harokatnya fathah. Jadi ini dua-duanya fathah, cuman bedanya di tanwin dan fathah biasa. Tetapi secara harokat itu posisinya sama. Ya. Ini disebutnya mansub. Adapun kenapa Nuhan pakai tanwin dan Ibrahim nggak pakai tanwin? Karena Nuhan ini salah satu nama nabi yang memang boleh bertanwin. Sedangkan Ibrahim nama nabi yang tidak boleh bertanwin. Jadi nama-nama nabi yang nabi dan rasul yang 25
itu kebanyakan tidak boleh bertanwin. Dan yang tidak boleh bertanwin, harokatnya cuma dua. Dhammah dan fathah. Gak boleh kasroh. Dan gak boleh tanwin. Adapun nama nabi yang boleh bertanwin, ini sedikit ya. Yang pertama Nuh, yang kedua Nabi Muhammad SAW, yang ketiga Nabi Lut, kemudian Hud. Jadi ada 4 ya. Nuh, Muhammad, Lut, sama Hud. Nah, itulah nama-nama nabi yang boleh bertanwin. Selebihnya ya selain yang 4 seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yunus, Idris, Adam, itu harokatnya hanya boleh domah sama fathah, nggak boleh tanwin. Jadi kalau diperhatikan kembali ke kalimat di sini, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima, maka waw di sini berfungsi atop karena mengatopkan isim mufrad. Nuh ini isim mufrad ya, satu nama, satu kalimat, dan Ibrahim juga satu kalimat. Ya, kemudian harokatnya posisinya mansub fathah. Maka disinilah wawunya berfungsi atop. Kemudian nomor 2, jenis wawu nomor 2 adalah wawul hal. Wawu yang bermakna hal. Hal itu posisi, keadaan. Maknanya apa? Al-wawu ad-dakhilah ala jumlah ismiyah. Huruf wawu yang masuk kepada jumlah ismiyah. Tadi sudah kita bahas, jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna dalam bahasa Arab yang diawali oleh isim. Seperti misalkan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu adalah isim karena ada alif lam. Mengawali ayat ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka itu adalah jumlah ismiyah. Au fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna dalam bahasa Arab yang diawali dengan fi'il. Masbuqataini bima'rifah. Kemudian sebelumnya didahului dengan isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu tandanya alif lam. Contohnya, perhatikan. Di surat Yusuf ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Inna idzal la khasirun. Perhatikan pada ayat ini ada kalimat wa nahnu usbah. Setelah wawu ada kata nahnu usbah. Nahnu usbah, nahnunya adalah isim domir. Usbahnya juga isim. Nahnu usbah ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan nahnu. Nahnu ini adalah isim. Kemudian sebelum wawu ini ada kata adikbu. Ya, ada kata adikbu. Kata adikbu itu isimnya ma'rifah karena ada alif lam. Saya ulangi. Sebelum huruf wawu berharokat fathah ada kata adikbu.
Adikmu-nya adalah isim ma'rifah karena ada alif lam. Maka waw di sini berfungsi hal. Wa nahnu usbah ini adalah wawnya waw hal. Karena setelah waw jumlah ismiyah, nahnu usbah ini jumlah ismiyah karena didahului dengan isim atau mubtada khobar, dan sebelum wawu itu kata adikbu isim ma'rifah. Baik. Kalau belum bisa dipahami, tidak apa-apa ya. Didengarkan dulu saja. Nanti insya Allah di lain ayat kita akan ulangi lagi. Kemudian yang ketiga, wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah adalah wawu yang bermakna ma'a. Ma itu bersama. Artinya al-wawul lati bimakna ma'a. Nah, ini adalah wawu yang bermakna ma'a bersama. Bersama. Ya, contohnya di dalam surat Yunus ayat 71, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Di sini ada kata wasyuraka'akum diawali dengan huruf wawu berharokat fathah, maka wawunya dimaknai wawul ma'iyah. Syuraka dengan amrokum wasyuraka'akum itu wawunya adalah bermakna bersama. Fa'ajmi'u maka mereka mengumpulkan amrokum urusan kalian wasyuraka'akum bersama para serikat kalian. Nah, jadi di sini wawunya diartikannya bersama. Kemudian yang keempat wawul isba'. Wawul isba adalah al-wawu al-waqi'atu ba'da dhamair. Huruf wawu yang berada, waqi'ah itu terletak, berada, ba'da dhamair setelah domir-domir tum, kum, sama hum. Al-muttasilah bid-domir. Dan disambung dengan domir lagi. Contohnya surat Hud ayat 28. Anul zimukumuha. Perhatikan di sini ada kumuha, ada waw. Ini asalnya kan anul zimukum. Ya. Jadi anul zimu itu fiilnya, kumu itu kum tuh domir antum, ya. Domir kum antum, kemudian disambung dengan ha, domir ha hiya, maka anul zimukum ketika disambung dengan domir hiya itu ditambahkan wawu, anul zimukumu ha. Jadi wawunya di sini adalah wawul isba. Isba itu kalau makna dasarnya syaba itu kenyang, kalau makan itu kenyang. Nah, kalau di sini wawul isba adalah untuk kalau kenyang kan sempurna ya. Jadi menyempurnakan kalimat ya, seperti itu. Kemudian yang kelima wawul isti'naf. Apa itu wawul isti'naf? Wawul isti'naf adalah al-waqi ba'da jumlah la ilaqata laha bima qablaha ma'nan wa i'raban. Atau biasanya yang sering kita bahas di i'rab adalah wawul isti'naf atau huruf isti'nafiyah adalah huruf atop yang tidak berfungsi atop. Ya, huruf atop yang tidak berfungsi atop. Contohnya surat Al-An'am ayat 2. Tsumma qada ajala wa ajalum musamma. Perhatikan di sini ada kata wa ajalun. Ya, ada wa
Setelah wa ada ajalun dan sebelum wa ada ajalan. Ini harokatnya beda. Sebelum wa ajalan pakai tanwin fathah dan setelah wa ajalun pakai tanwin domah. Maka di sini tidak setara. Karena tidak setara atau tidak sama, maka wawunya tidak berfungsi atof. Kalau wawunya berfungsi atof, itu setelah wawu harusnya ajalan lagi. Sama-sama tanwin fathah. Kemudian yang keenam, wawu rubba. Wawu bermakna rubba. Di dalam surat Al-Fath ayat 21, Allah berfirman, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Menurut para ulama tafsir, ya, wa ukhra ini wawunya adalah huruf rubba, wa rubba, seperti itu. Nanti kita bahas di babnya untuk rubba. Ini pembahasan sekilas dulu ya. Kemudian yang ketujuh, wawul jamaah. Ini yang sering muncul. Wawul jamaah adalah domir yattasil bil af'al. Biasanya wawu yang disambung di dalam fi'il. Ya, yang menunjukkan fa'il. Contohnya, mil dunillahi hal yang surunakum. Yang suruna. Jadi sini ada wawu, maka wawunya adalah wawul jamaah. Atau yantasirun, wawunya wawul jamaah. Atau di fi'il madi juga boleh. Misalkan dahabu, seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan, wawul asma al-khamsah. Wawu yang ada di asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Isim yang 5. Nah, isim 5 ini sama kalau dia punya kelompok sendiri seperti isim mausul, isim isyarah. Jadi dia punya kelompok sendiri yaitu abu, akhun, fu, zu, ya. Jadi ada 5, abun, akhun, zu, ya. Satu lagi apa ya? Hamu, ya, hamu, ya. Abun, akhun, zu, sama hamun, ya. Itu namanya asmaul khamsah. Nah, di sini ada di contoh ayat surat Asy-Syu'ara ayat 106. Idz qala lahum akhuhum. Perhatikan. Akhuhum. Ini asalnya kan akhun. Ya, asalnya akhun. Saudara. Saudara laki-laki. Ini bisa kakak, bisa adik. Ya, Ya. Akhun. Nah, kalau sendiri akhun itu nggak pakai wawu. Tapi kalau diidofahkan kepada kalau diidofahkan mau ke domir lagi atau ke yang lain, maka ditambahkan wawu. Akhun ketika ke hum didofahkan ke hum, akhuhum. Jadi ada wawunya. Nah, ini adalah namanya wawu asmaul khamsah. Abun, kalau abun itu kan ayah. Tapi kalau ayah kamu, abuka. Seperti itu. Kemudian yang ke-9, wawul qasam. Wawu yang berfungsi sumpah. Ini banyak dalam Al-Quran ya. Wassama'i wattariqa wal fajri wasyamsi waduhaha. Adalah huruf-huruf wawu yang bermakna sumpah. Kemudian yang 10, wawu samaniyah. Apa itu samaniyah? Wawu samaniyah adalah al-wawu allati yaqau ba'daha kalimatun dalah alal adad samaniyah. Ini biasanya wawu yang ketika menghitung setelah angka 7 masuk ke angka 8 itu tambahkan wawu. Contohnya dalam surat Kahfi ayat 22. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum. Ya kan? Jadi di sini setelah sab'atun itu ada wa thaminuhum gitu.
Nah, wawunya disebut wawu samaniyah. Dan itulah memang orang Arab, ini adalah khusus ya, kebiasaan orang Arab, ketika berhitung setelah sab'atun wasaminuhum, ada wawunya. Makanya disebut wawu samaniyah. Kemudian yang terakhir nomor 11 wawu jam'il mudzakkar as-salim, wawu jam mudzakkar salim. Itu wawu yang ada di isim jama' mudzakkar salim. Contohnya nahnu muslihun, mu'minun. Nah, itu wawunya adalah wawu jama' mudzakkar salim. Nah, itulah jenis-jenis wawu, berikut maknanya dan berikut contohnya. Apabila belum dipahami, tidak apa-apa. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi di bab huruf. Ini sekedar tambahan saja. Kemudian setelah walaqad itu huruf keduanya lam. Nah, huruf lam juga di dalam bahasa Arab itu ada beberapa jenis ya. Di sini saya sebutkan 6 saja. Yang pertama lamul jarri atau huruf jer. Jadi lam itu disebut dengan huruf jer atau lamul jarri. Allati ya'ti ba'daha isim majrur. Di makna kalau lam ini huruf jar, maka setelahnya isim dan isimnya majrur. Apa itu majrur? Harokatnya kasroh. Contohnya Alhamdulillah. alhamdulillah. Lillah. Ya. Jadi kata lillahi itu lamnya adalah huruf jer. Karena setelah li itu lafaz Allah, dan lafaz Allah harokat terakhirnya huruf hanya kasroh majrur. Maka lamnya disebut huruf jer. Seperti itu. Kemudian yang kedua, lamul amri, huruf lam yang berfungsi amr, perintah. Biasanya adalah lam sakinah, ya, au maksurah, Al-Maksurat. ya, lam yang sukun atau lam yang kasroh. Maksuratun. Zaidah tadkhulu alal fi'lil mudhari, di mana setelahnya adalah fi'il mudhari. Ba'da atfin au bidayatil jumlah, setelah atau awal kalimat. Contohnya misalkan liyunfiq dzu sa'atim min sa'atih. Nah, di sini liyunfiq ini ada huruf lam, dan setelah lam itu yunfiq. Yunfiq ini adalah fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena diawali huruf ya. Ya. Asalnya fi'il madinya nafaqo. Nah, nafaqo. Ya. Maka di sini disebutnya lamul amri, lam perintah. Kemudian yang ketiga lamul juhud. Lamul juhud adalah lam maksurah, lam yang berharokat kasroh, ta'ti ba'da kana, biasanya datang setelah kana. Al manfiyah yang nafi, bi ma dengan huruf ma, au lam tadkhulu alal fi'lil mudhari, masuk kepada fi'il mudhari. Contohnya sini surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di sini ada kata liyu'adzibahum. Ada li, kemudian yu'adziba, ini adalah fi'il mudhari. Dan sebelum kata liyu'adziba itu ada kana, dan sebelum kana ada ma. Ya, ini ma-nya huruf nafi, ya. Makana wa makana Allahu liyu'adzibahum, maka li-nya adalah lamul juhud. Kemudian yang keempat, lamut ta'lil. Lam ta'lil adalah lam maksurah berharokat kasroh. Tadkhulu alal fi'lil mudhari, masuk kepada fi'il mudhari. Wa takunu bimakna kai, bimakna kai itu untuk. Atau likai sama untuk.
Contohnya surat Al-Baqarah 143. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatol litakunu. Ya. Litakunu ini adalah kalimat ada huruf lam, huruf lamnya kasroh dan setelahnya takunu fiil mudhari, ya kan? Fiil mudhari. Maka disebutnya lamut ta'lil. Dan yang kelima lamul bu'ad, lam yang bermakna jauh. Ini biasanya di isim isyarah, dalika. Jadi ini yang aslinya isyarah ada da, ya. Lamnya adalah untuk menunjukkan jauh. Kayak hadihi, hada, ya. Jadi yang isyarah itu da-nya, haknya ditanbih. Dalika, da li-nya adalah untuk jauh. Makanya dalika itu adalah isim isyarah untuk menunjukkan jauh. Dalika biasanya diartikan itu, ya. Dan yang terakhir lamul jawab. Lam allati taqau fi jawabil qasam. Biasanya ada sumpah. Contohnya watallahi la'akidanna. Di sini ada kata la'akidanna. Sebelum la'akidanna ada tallahi. Tallahinya adalah qasam, sumpah. Maka kalau ada lam sebelumnya sumpah disebutnya lamul jawab. Nah, itu sekilas tentang huruf lam. Nggak apa-apa kalau belum mengerti. Nanti kita bahas di bab huruf. Ini sekilas info saja. Kemudian yang ketiga, qad. Nah, qad juga ada 4 makna. Yang pertama, at-tahqiq. Yadkhulu 'alal fi'lil madi. Ya, biasanya tanda fi'il madi. Qad aflahal mu'minun. Seperti itu. Kemudian yang kedua at-taqrib bermakna dekat. Ya. Kalau tahqiq itu kepastian. Kalau at-taqrib itu dekat. Ini juga masuk kepada fi'il madhi. Contohnya qad qamatis shalah. Jadi kalau dikumandangkan qad qamatis shalah artinya sholat sudah dekat. Kemudian yang ketiga at-taqlil bermakna sedikit. Masuk kepada fi'il mudhari. Contohnya surat Nur ayat 64. Qad ya'lamu ma antum alaihi. Ya, ini ya'lamu di sini qadnya adalah bermakna sedikit. Kemudian yang keempat at-taksir. Yadkhulu ala fi'il mudhari. Juga setelahnya fi'il mudhari. Contohnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad setelahnya naro. Naro ini adalah fi'il mudhari. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan Rasulullah rindu ya ke Ka'bah, ke Mekah ya. Yang akhirnya perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Karena Rasulullah ingin ya sering gitu kan ya sangat rindu untuk kembali ke Makkah seperti itu. Nah, ini untuk huruf qad. Kemudian setelah walaqad hammat, nah itu sudah kita bahas. Setelah hammat itu kata bihi. Nah, kata bihi ini dua suku kata, bi sama hi. Bi-nya huruf jer, hi-nya domir muttasil. Nah, perhatikan di sini huruf jer itu bisa disambung dengan isim. Ya. Di sini sudah saya kasih contoh masing-masing huruf jer yang kita bahas di pertama-tama bika liruba ila ala min fi'an wa tahata. Ini ada 12 ya. Masih ingat nggak lagunya? Bika liruba ila ala min fi'an wa tahata
bika lirubba ila ala min fi an wa ta hatta. Itu adalah lagu huruf jer di manhaji. Nah, perhatikan saja di sini contoh-contohnya huruf jer bi. Huruf jer bi disambung dengan isim. Ya, contohnya walaqad nasarakumullahu bi badrin. Perhatikan. Jadi huruf jar itu bisa disambung dengan isim. Baik isim domir atau isim dohir. Nah, kalau di sini bi badrin isim dohir. Ya, bi dengan kata badar. Kemudian huruf kaf. Laisa kamitslihi. Nah, ini banyak dalam ayat ya. Jadi ada kaf setelahnya misli. Nah, jadi kafnya nyambung kepada misli. Kemudian yang ketiga huruf lam ya, li. Alhamdulillahi. Jadi nyambung ke isim alam, lafaz Allah. Yang keempat rubbama yawaddul ladina kafaru. Surat Al-Hijr ayat 2. Jadi rubba setelahnya ma. Ini adalah ma-nya ada isim. Kemudian yang kelima ila. Atimmus siyama ilal laili. Setelah ila ada kata al-laili ini isim. Karena ada alif lam. Kemudian yang keenam ala. Wa atal mala ala hubbihi. Setelah ala ada hubbi. Hubbinya adalah isim. Dia idopah kepada domir huwa hubbihi. Kemudian yang ketujuh min. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Setelah min ada yaumi. Yauminya isim. Yang kedelapan fi. Fi bid'i sinin. Setelah fi ada kata bid'i. Kemudian an. An ini la tajzi nafsun an nafsin. Setelah an kata nafsin. Isim karena tanwin. Wau wasyamsi. Nah ini wau setelahnya kata asyamsi. Kemudian ta wasyamsi. watallahi. Ini wau Syamsi sama, wa duha wa rizal sajid. ya, jadi wa sama ta ini huruf qasam, huruf sumpah. Yang terakhir hatta. Salamun hiya hatta matla'il fajri ya. Hatta matla'il fajr. Jadi setelah hatta itu ada kata matla. Nah, terakhirnya huruf ainnya kasroh. Ini menunjukkan adalah majrur. Nah, ini adalah huruf jer yang mutasil disambung dengan isim. Kemudian selanjutnya huruf jer disambung dengan domir. Nah, ini mari kita bacakan bersama-sama ya. Jadi saya bacakan, mohon diikuti ya. Tiga domir. Ini yang kolom yang ketiga. Bihi, bihima, bihim. Silahkan. Bihi, bihima, bihim. Baik. Biha, bihima, bihinna. Biha, bihima, bihinna. Bika, bikuma, bikum. Bika, bikuma, bikum. Biki, bikuma, bikunna. Biki, bikuma, bikunna. Bi, bina. Bina. Nah, ini adalah domir disambung dengan huruf jer disambung Wa dengan huma hum, ya huma hum. domir. Bihima, bihim. Bisa ya? Ya. Munfasil. Coba sekarang Bu Aminah, bi-nya diganti dengan huruf lam, huruf lam jer, huruf jernya lam. Bila, lam ya? Bila ya? Bila. Kalau bi sama huwa bihi. Sekarang bi-nya diganti lam. Lam dengan huwa bagaimana? Bila. Jangan, Bili ya? jangan pakai bi.
Bi-nya diganti lam. Ya, Lihi, lihima, lihim. Kalau Liha, lihima, sebentar. lihinna. Kalau lam, Lika, perhatikan. Sebentar. praktikum dulu. Kalau li, lam sama huwa jangan lihi, lahu. lahu ya. Ya, Lahu, lahuma, lahum. oke. Laha, lahuma, lahunna. Oke, terus Laha, ah, anta, lahuma, lahum. anta. Lahi, lahuma, lahunna. Ini Hmm. anta. Kok masih Anta, Antai. Lahunna. Laka. Gimana ya? ini bika, B-nya diganti dengan lam. La, Laka, 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 lakuma, lakum. laka, lakuma, Lakum. lakum. Terus anti La, lika, laki, likuma, laki, likitna. laki, laki, Lika, laki, laki, anti, laki, dari anti, laki, laki, lakuma, lakuma, lakum. lakunna. Lakunna ya. Ya, Enggak ini. kunna, Lakum. ana jadinya Laki, li. lakuma, lakunna. Untuk anak jadinya li, Li, lana. lina. Lana, 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 Lina. lana, Iya. lana. Lana ya. lana, Lana. Oh iya, Oke, iya. cukup. Ustaz. Oke, Aduh. selanjutnya Bu Yuniarti, huruf jernya diganti dengan min. Minhi, Ah, gitu. nggak ada min. Minhi. Minhu. minhum, Oh, minhu, minhuma, minhum. Oke. Minhi, minhuma, Ah. minhuna. Ha, hiya. iya, Minhu, minha. Minha. Oke, Minha. terus. Minha, minhuma, minhuna. Gitu. Oke, terus. Anta. Minka, minkuna, minkuna. Mingkuma. Minka. Hah? Oh, mina. Mina. Bukan. Min sama antuma. Oh, Mingkuma. minhuma. Ya. kuma, Mingkuma. mingkuma, Oh, minkuma, minkuna. Mingkum. Ini Mingkum. antum dulu. minkum, antum, minkum, minkum, Oke, anti. Minkum. Minki, minkuna, Mingkuma. minkuna, minki, minkuma, minkuna. Oke. Ana. Minku. Min. minna, 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 Minni dulu. Minna. Ana. minna, Minna. Dulu. Ana dulu. minna. Minni. Oh, minni. Baru minna. Minni, minna. Yang Ya. banyak. Ya. Oke. Pak Agus, silakan. Ala. Ada Pak Agus? Ya, Ustaz. Silakan. Huruf jernya ala dengan domir dari huwa berurutan. Alahu. Nggak ada alahu. Nggak ada, Ustaz. Ala itu huruf terakhirnya ada Alaihi. huruf iya-nya. Alaihi, Ustaz. Alaihi. Betul ya? Lanjut, Huma. Alaihi, alaihima, Sebentar. alaihim. Pak Agus. Yang lain dengarkan. Alahuma, alahum, Ulangi. Dari huwa. Alaihi, alaihi, alahuma, alaihima, alaihima, alaihum, alaihim, alaihim, alaihi, alaiha, hiya. oh alaiha ya, alaihuma, Oke. Alaihima. alaihunna, Jangan alaihuma. iya alaihima, alaihunna, Alaihinna. alaihinna, alaika, Oke. alaikuma, Oke. alaikum, Oke.
Anti? Alaiki, Oke. alaikuma, Oke. alaikunna, Oke. alai, Alayya. alaiya, alaina. Alaina. Oke. Pinter. Selanjutnya. Bu Juleha. Bu Juleha domir. Ayo ya. Bu Juleha. Huruf jernya ila. Ila. Oke, yang lain dengarkan. Il, Yang lain dengarkan. ilahu, Ah, ilahu, perhatikan, dengarkan dulu, ilahuma. dengarkan dulu. Oh iya. Dengarkan dulu. Ila dimulai dari domir huwa. Ila huruf terakhir ini ada ianya juga tuh, seperti ala. Silakan. Ilaihu, Ilaihi. ilaihi, Lanjut. ilaihuma, Ilaihima. ilaihima, Yang lain ili- dengarkan, yang lain ilai- dengarkan. ilaihahum, Him. Ilaihim. him, ya, Him. ilaihiya, ilaihi humma, ilaihun, Ilaihinna. ilaihina, anta ilahi, Ilaika. ilaika. Oke. Hmm, Antuma. terus antuma bihi ya. Pakai ila. Ya, ilahi bikumma, Nggak pakai bi. apa? Ilaikuma. Ilaikuma, ilaikum, Ilaikum. Oke. Anti. anti ila Ilaiki. ilaiki biku ilaiki kima, Ilaikuma. ilaikuma, ilaibik Nggak pakai bi. ilaibik Bi-nya diganti ila. B-nya Ilaikunna. diganti la ya. Ilaikunna, ilaibi, Ilaiya. ilaina. Nggak pakai bi. Bi-nya kan Ila, diganti. oh ya, ilaina, Ilaiya. ilaiya, ilaina. Ilaina. Oke. Makasih. Selanjutnya. Siapa lagi yang belum? Bu Juharsah mau? Naspa Nasrullah? Oke. Pak Saifuddin mau coba Pak? Oke. Nah itu adalah huruf jar disambung dengan domir ya. Jadi semuanya bisa ya. Tadi sudah kita coba bi, kemudian li, ila, ala. Sekarang coba kita fi. Nah, kembali ke Bu Aminah. Coba Bu Aminah silakan. Fi dengan domir huwa sampai ana berurutan, sampai nahnu berurutan. Fi. Biasa dengan aturan tentang seperti ini. Maka beberapa dari kursi ini mengatakan bahwa mereka juga bayar pajak dan petugas dengan tegas mengatakan kamu tidak boleh menyamakan antara negara satu dengan negara ini dan kamu harus menghormati. Mana Bu Aminah? Bu Aminah silakan Bu, dibuka mic-nya. Kalimatnya apa Ustaz? Huruf jar fi dengan huwa dan seterusnya sampai nahnu. Bi. Fi. Bihi. Fi. Fi. Fihi. Terus Fima. fihima. Fihima. Fihim. Fiha. Terus Fihima. Fihin. oke, terus Fika. terus Fikuma. Terus? Fikum. oke, Fiki. Fikuma. Fikunna. oke. Fiya. Fina. Fina. Oke, terima kasih. Fila. Allah. Baik, saya kira itu ya untuk huruf jar yang bisa disambung dengan domir Ya, huwa dan seterusnya. Fi. Nah, ini sudah saya siapkan sebenarnya ya. Jadi nanti insya Allah saya share ya. Ya. Jadi yang bisa disambung ke domir itu huruf lam, huruf ila,
kemudian Fi huruf alaya. ala, Ya ala. min, sama an. Ya, 5 ya. 5 huruf tadi ya Pak ada Ustadz. ada 6. 6. 6. Baik, Ustaz mau nanya Ustaz. boleh? Biasa kan kita gambarkan hanya mutasil, munfasil ya. Iya. Apa? Oh, malam ini ketemu apa tadi itu? Kenapa? Tatasil ya apa? Mutasil. Tasil. Domir Muntasil. muntasil, menempel. Tadi ada tatasil ya. Oke. Tatasil itu fi'il mudhari. Apa yang mudare? Iya. Mutasil isim fa'ilnya. Mutasil fa'il. Tatasil itu mudare. Iya. Kan biasanya baru tahunya 2, musalib munfasil. Gini. Domir itu jenisnya ada 2. Mutasil sama munfasil. Munfasil, iya. Dengarkan lu. Itu adalah jenisnya. Jadi domir itu ada 2, mutasil dan munfasil. Ini jenisnya. Kemudian kata mutasil dan munfasil itu adalah jenis kata dalam sorof adalah isim fa'il. Isim fa'il, ya. Nah, asalnya dari wasola. Kemudian dari wasola jadi sulasi majid ittasola yattasilu, kemudian jadinya muttasil seperti itu. Kemudian yang munfasil dari wasola jadi infasola. Infasola yanfasilu jadinya munfasil. Itu. Jadi tatasil itu bukan jenis fi'il, tapi dia fi'il mudhari'nya untuk mutasil. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, kalimat apapun itu bisa dirujuk kepada kata dasar. Itulah kita fungsinya belajar sorof. Ya. Jadi ada mutasil, ada munfasil. Asal kalimatnya apa? Dari wasola. Wasola. Ya, jadi wasola, kemudian ittasola, kemudian ada infasola. Ittasola jadinya muttasil, infasola jadinya munfasil. Ittasola. Nah, nanti kalau disorot itu adanya di bab berapa ya? Jadi ada ifta'ala, ada infa'ala. Infa'ala. Sebentar, saya carikan dulu ya, biar gampang. Infa'ala. Ya. Nah, kalau ifta'ala itu ada di halaman 24 di buku sorof. Ifta'ala, ya. Nah, silakan dibuka. Ifta'ala, iya. Nah, itu di halaman 26-nya, satu lembarnya, yang paling atas ada ittasola. Iya, ittasola. Nah, buka buku sorofnya, ya buka buku sorofnya, halaman 26 bawah atau halaman 24 atas, itu kalimat pertama setelah atas istilahi ittasola. Ketemu? Ittasola. Ya. Nah, ittasola, kemudian sampingnya fi'il mudhari'nya yattasilu ittisolan wa muttasolan Iya, wa muttasalan bahwa muttasilun. Nah, iya. ketemu kan muttasil kan? Iya. Iya, muttasil. Jadi kata muttasil itu dari ittasola. Oh, dari asalnya ittasola. Ya. Kata ittasola itu asalnya lagi dari wasola gitu. Wasola. Kan yang paling rendah kan 3 huruf. Iya. Itu. Nah, selanjutnya yang munfasil. Kalau munfasil, saya carikan dulu ya. Hilang suaranya. Suaranya hilang.
Sebentar, lagi cari. Belum lagi dicari. Sholat. Ittasol. Oh, di sini nggak ada ya. Infasol. Jadi adanya cuma itasola. Oke. Nanti saya carikan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dalam memahami kalimat bahasa Arab itu harus menggabungkan ilmu sorof dengan kamus, dengan grammar. Jadi tidak bisa satu bagian saja. Ada lagi pertanyaan? Udah cukup Ustaz, makasih. Cukup ya. Terlalu banyak Ustaz malam ini pelajarannya. Aduh, Iya, berat juga itu. ya. Banyak. Banyak. Wawu aja ada 11. Iya, jelinap itu. Wawu aja ada 11 hurufnya. Ya. Nah, ini malam ini memang saya bahas semua ya. Iya, sekaligus. Karena sudah mulai naik kelas kita kan, sudah lama. Naik kelas. Nah, jadi Itu pelajaran kuliah, Ustaz. iya. Ini mungkin di kuliah juga belum dipelajari kali. Belum pesantren. Pelajaran kuliah ini. Ya. Pesantren Jadi ini mah makanya pesantren. ini sebagai tambahan saja. Kalau belum mengerti nanti kita bahas khusus di bab huruf. Iya, makasih. Jadi ini tambahan saja karena kita lagi membahas surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 24 kan diawali dengan walakod. Walakod ini wa-nya apa, la-nya apa, kodnya apa. Jadi saya tambahkan saja. Oke? Ya. Sampai ketemu lagi pekan depan insya Allah ya. Insya Allah, Insya udah Allah. Ustaz ngikutin. Jangan Biar tambah pusing lagi. jangan Biar tambah kaget pusing ya, lagi. jangan kaget. Ada Bu Aminah mau pantun Pantun. silakan. Boleh. Silakan. Kita masak sayur rebung, Ustaz. Oke. Malam ini masak sayur rebung ya. Waduh. Enak. Pagi-pagi masak sayur rebung. Waduh. Cakep. Mau dibawa ke rumah Pak Rahim. Waduh. Artinya. Dalam pengajian kita bergabung. Ya. Mengeratkan tali silaturahim. Satu lagi Insya Ustaz. Allah. Insya Allah ya. Kalau pergi ke negara Cina, Cakep. di sana banyak kaum tani. Artinya. Ustadz Gunawan berada di mana? Kok tidak hadir pengajian malam ini? Ada di Bali lagi bersama santrinya. Bali banjir ya? Bali banjir ya? Bali Sekarang banjir. nggak ada. Nanti pantunnya disampaikan di grup, nanti dibalas sama Pak Gunawan. Oke, supaya Kalau sekarang Gunawan, balas ya. pantun nanti. Ya. Baik, Jangan-jangan terima lagi kasih bebenah, kepada soalnya Bali semuanya. lagi banjir. Insya Allah ketemu lagi pekan depan ya. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Insya Sama-sama. Allah. Tutup dengan hamdalah. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.